Halo Sobat Kewarganegaraan, dalam video ini kita akan membahas program kontroversial yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Siswa bermasalah akan dikirim ke barak militer karena salah satu faktornya orang tua tak sanggup mendidik anak. Yuk kita ulas fakta hingga pro kontra. Happy saya lihat hari ini. Dimana nggak happy? Gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup. Bermasalah di barak militer terus memunculkan pro dan juga kontra, mulai dari kategori siswa. Iya. Ada Bapak Dewan ya? Maaf ya Pak ya. Fenomena kenakalan remaja seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, bolos sekolah hingga balap liar menjadi persoalan serius yang mengancam masa depan generasi muda. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidaksanggupan orang tua dalam menjalankan peran mendidik anak secara efektif, baik karena faktor ekonomi, waktu maupun pengetahuan parenting yang minim. Di sisi lain, sekolah sebagai institusi formal pendidikan juga seringkali mengalami keterbatasan dalam menerapkan hukuman atau pembinaan tegas terhadap siswa bermasalah karena adanya regulasi yang melindungi anak di bawah umur dari hukuman fisik atau keras. Selain itu, lingkungan sosial dan pergaulan bebas turut memperparah kondisi tersebut. Ketika kontrol dari rumah dan sekolah melemah, remaja lebih mudah terpengaruh tekanan negatif dari sekelilingnya. Deddy Mulyadi memberlakukan kebijakan yang cukup menyita publik, yakni siswa bermasalah dikirim ke barak militer milik TNI Polri untuk mengikuti program pendisiplinan. Dilansir dari Tempo.co, Deddy Mulyadi menyebut pembinaan siswa bermasalah bukan pendidikan militer, melainkan berisi materi umum. Tempo.co Jakarta, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah merealisasikan programnya untuk mengirim siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer. Program yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat ini mulai dijalankan sejak 2 Mei 2025. Peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua. Mereka yang diprioritaskan pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal untuk diikutkan program pembinaan yang akan berlangsung 6 bulan per siswa. Seto Mulyadi selaku Ketua LPAI Lembaga Perlindungan Anak Indonesia berpendapat jika hasil kebijakan ini menunjukkan dampak positif, maka sebaiknya bisa dijadikan gerakan nasional. Dalam kutipan artikel tersebut, Kak Seto berkata, tetap harus dievaluasi sampai akhir. Beberapa juga akan kami ikuti sehingga kalau itu hasilnya positif, mohon jangan ragu-ragu. Selain tanggapan pro dari Kak Seto, namun ada juga beberapa tanggapan kontra, seperti tanggapan Direktur Imparsial Ardimanto Adiputra dalam jurnal CNN Indonesia. Dalam artikel tersebut, dia mengatakan pelibatan TNI dalam membina siswa nakal juga tidak tepat di tengah kritik tajam terhadap institusi TNI akibat perilaku kekerasan prajurit di ranah sipil. Tetapi memang dalam kurun waktu 6 bulan ini, TNI memiliki rekam jejak kekerasan yang berulang kali dipertontonkan di hadapan publik. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh rekan kami terhadap salah satu tokoh Nahdlatul Ulama terkait adanya program barak militer yang diberlakukan oleh Deddy Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Zen Ramadhani. Kita dari kelompok Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Kita mau melakukan wawancara pada narasumber kita terkait dapat adanya program barak militer yang dibuat oleh Deddy Mulyadi Jawa Barat. Oke, kita perkenalin dulu narasumber kita. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Saya Nina Rojanah, biasa dipanggil Nina. Saya domisilinya di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian hari ini saya tetap di Jogja dan bekerja juga diamanahi sebagai Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta. Sebelumnya salam kenal semuanya. Halo, salam kenal Kak Nina ya? Ya, betul. Jadi kita langsung lanjut ke pertanyaan. Kira-kira apa yang pertama kali Kakak pikirin ketika mendengar bahwa akan dibangun program barak militer? Daerah Jawa Barat atau mungkin
kalau misal di daerah Kak sendiri gitu dibangun program barak militer, apa yang kira-kira dipikirin? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih karena kebetulan juga saya sebagai warga Jawa Barat cukup familiar dengan kebijakan dari KDM tersebut. Dan tentu kalau dari personal statement atau menurut saya pribadi plus minus sih, tapi lebih ke plusnya tentu untuk karena kan orientasinya pendisiplinan siswa ya. Jadi target dari KDM ini siswa yang memang kita katakan dalam tanda kutip bermasalah gitu di sekolahnya, itu juga bentuk sebagai upaya dari pemerintah untuk bagaimana peduli nih sama generasi bangsa khususnya di tatanan sekolah. Kalau sikap pelajar yang di luar kontrol ini, di luar kontrol pihak sekolah, maka perlu keterlibatan dari instansi lain termasuk di dalamnya mungkin TNI itu sendiri. Makanya ada program tersebut. Jadi positif aja sih Kak sejauh ini. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak selama mau dibangun program barak militer tersebut, apakah sebaiknya itu tuh harus berdiskusi terlebih dahulu sama warga sebelum pembangunan barak, apa gimana? Kalau konteksnya pembangunan barak itu kan setahu saya barak itu udah tersedia di kodim, di beberapa kodim di Jawa Barat. Tapi kalau pembangunannya baru, kayak bangunannya baru, terus sistemnya dibikin sendiri, tentu perlu koordinasi dengan warga juga. Tapi warga dalam artian di sini nggak harus semuanya terlibat, bisa diwakilkan oleh RW, misal RT. Terus kalau di tatanan desa itu kan ada perwakilan desa ya, BPD kalau nggak salah, Badan Perwakilan Desa. Nah itu diwakilkan oleh badan-badan atau lembaga yang mewakili suara masyarakat di desa tersebut. Terus menurut Kakak terkait program barak militer ini, menurut Kakak program militer ini tuh lebih ke penertiban atau kedisiplinan atau apa? Sesuai yang di awal sih Kak, mungkin lebih ke pendisiplinan ya. Pendisiplinan tentu untuk program ini juga ya outputnya memang anak-anak ini pertama ada kedisiplinan yang terbangun, kemudian ada efek jera. Jadi ketika dia melakukan kenakalan yang sama itu ada takut gitu kalau dimasukin ke barak lagi. Tapi itu juga perlu dikawal juga sih oleh pihak sekolah. Kalau berhenti di barak tapi nggak ada keberlanjutan ya sama aja sih. Kemudian kira-kira apa harapan Kakak terhadap adanya program barak militer ini? Untuk harapannya sendiri ya semoga bisa melibatkan unsur yang lebih banyak lagi, kayak pengawalan pasca di baraknya itu kan perlu dikawal juga pemerintah, perlu ada follow up, tindak lanjut, dan juga keterlibatan pihak sekolah juga harus jelas seperti apa perannya, kemudian peran orang tuanya juga harus seperti apa, dan masyarakatnya gimana. Dan ya mungkin secara garis besar ya keterlibatan pihak-pihak lain dan tindak lanjut setelah program ini selesai gitu Kak. Sejauh ini setelah adanya program barak militer ini, menurut Kakak kira-kira siswa-siswa yang dimasukin ke barak militer itu jadi lebih baik apa? Kalau itu saya ini ya nggak ngikutin betul untuk follow up setelah masuk baraknya, dan belum nemu juga sih siswa kayak testimoninya gitu gimana. Tapi ya yang aku lihat masih belum ada perubahan signifikan sih, kecuali emang ada misalnya dari pemerintah ada tes gitu, tes sebelum perilaku sebelum dan sesudah, kan itu butuh waktu bulanan atau bahkan tahunan, itu baru kelihatan hasilnya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya tadi terkait pendapat-pendapatnya. Terima kasih banyak.
Dari perbincangan kita hari ini, bisa kita simpulkan bahwa program barak militer bagi siswa bermasalah memang memunculkan beragam pendapat. Di satu sisi, ada yang melihatnya sebagai upaya tegas untuk mendisiplinkan generasi muda dan membentuk karakter yang lebih kuat. Namun di sisi lain, tak sedikit yang menilai bahwa pendekatan militeristik bisa mengabaikan aspek psikologis dan pendidikan yang seharusnya lebih empatik dan membangun. Intinya, setiap kebijakan pasti punya dua sisi. Yang terpenting, kita semua, baik orang tua, guru, maupun pembuat kebijakan, harus benar-benar memahami akar masalahnya, bukan hanya fokus pada gejala. Karena membentuk generasi yang baik tidak cukup hanya dengan ketegasan, tapi juga dengan perhatian dan pemahaman. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.